Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami semua boleh Tuhan izinkan untuk hidup pagi hari ini. Kami tahu itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu biarlah Tuhan tetap menolong kami. Biarlah hari-hari hidup kami ini menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menolong kami hari ini Tuhan, biar membukakan pikiran hati kami, bahwa kami hidup hanya karena kami mengandalkan Engkau. Tuhan berkati kami semua dan kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saya ambil tema kecil, tetap beribadah di masa sulit. Firman Tuhan berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini kita melihat ada kata ibadah dan hari Tuhan. Ada sesuatu hal yang menjadi penting dari pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Kenapa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat dari perjanjian lama ketika Tuhan berbicara kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Di situ Tuhan berbicara kepada Musa, katakan kepada Firaun, izinkan bangsa ini untuk pergi dan beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar perayaan saja, tetapi ibadah itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dari perjanjian lama ada dua kata yang dikatakan di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-12. Arti ibadah itu mengandung dua kata. Yang pertama itu adalah adun, dan yang kedua bicara tentang saka. Yang pertama, adun itu dari akar kata, yaitu abad, yang artinya menyelenggarakan, melaksanakan. Kemudian yang kedua, saka itu artinya menundukkan dirinya. Jadi kalau dua kata ini digabung, ibadah itu punya pengertian bahwa satu bentuk kegiatan melayani, mendengarkan, menundukkan diri, ya kan, menyembah Tuhan. Kalau dari bahasa Yunani disebut proskuneo, yang artinya menyembah atau mencium tangan. Jadi dengan kata lain bahwa ibadah itu merupakan suatu respon kita. Dari kata ibadah ini saya ada satu kesaksian. Kemarin saya besuk satu jemaat yang ada di Jambi, orang yang sudah ditinggalkan oleh suaminya karena COVID kemarin. Tetapi ibu ini menjadi orang yang sungguh-sungguh setia. Walaupun ketika saya berkunjung ke sana, ternyata rumahnya jauh dari gereja, 45 menit dia baru sampai gereja. Sudah begitu masuk ke dalam, tanahnya berlubang-lubang, berdebu, dan sulit untuk masuk ke dalam, kalau hujan pasti lumpur. Tapi ibu ini luar biasa setia. Dia tetap hadir tepat waktunya, dia tetap ada di asar, di pintu masuk, tetap tersenyum, tapi dia setia beribadah. Jadi kalau bicara tentang ibadah, bukan bicara apa yang harus Tuhan lakukan bagi kita. Kita harus apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan sudah lebih dahulu melakukan apa bagi kita. Jadi kalau saudara beribadah kepada Tuhan, itu satu bentuk respon, sikap hati kita kepada Tuhan, karena apa yang sudah Tuhan lakukan baik untuk kita semuanya. Oleh karena itu ada pertanyaan, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan di masa sulit hari-hari ini? Karena hari-hari ini kita lihat di tempat ibadah, banyak dari orang yang sudah meninggalkan ibadahnya dengan Tuhan. Lebih banyak dia ke mall, dia merasa tidak bersalah daripada dia ada di rumah Tuhan. Kita lihat hari-hari ini, dulunya banyak orang hari ini menjadi sedikit, dan orang merasa ringan ibadah itu, dan dia merasa bahwa tidak apa-apa, yang penting saya cukup saja berdoa di dalam hati. Tidak. Kalau kita bicara, lihat dari kata konteks aslinya, ibadah itu menyelenggarakan, menyembah, berarti bicara fisik juga. Ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi, mengapa kita harus tetap beribadah kepada Tuhan? Yang pertama, di dalam Yosua 24 ayat yang ke-14, dia bilang begini,
Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyang telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ada dua kata, beribadahlah kepada Tuhan. Kenapa kita harus tetap beribadah kepada Tuhan? Poin yang pertama berbicara karena ibadah itu adalah perintah. Kalau bicara perintah dari Tuhan, tidak ada kata alasan apapun. Kita harus taat. Walaupun dalam situasi hujan sulit, Tuhan bilang selenggarakanlah, menyembah, memberi hidup. Kalau kita hubungkan dengan perjanjian baru, ibadah itu adalah persembahan hidup kita. Di dalam Roma bilang persembahkan hidup menjadi ibadah yang kudus, ibadah yang sejati. Jadi ibadah sejati bukan bicara apa yang saudara berikan per bulan, bukan. Hidup ini loh, kesetiaan kasih kita kepada Tuhan. Maka itu yang dituntut Tuhan atas Musa. Katakan kepada Israel supaya mereka pergi dan mempersembahkan korban syukurnya kepada Tuhan. Sebagai tanda bukti bahwa Tuhan sudah membukakan jalan bagi mereka. Yang pertama, yang kedua, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, mengapa kita harus tetap beribadah kepada Tuhan? Di situ dia bilang begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jelas firman Tuhan berkata kepada kita, mengapa kita harus tetap beribadah kepada Tuhan? Karena ibadah itu mengandung janji. Bukan untuk hari ini kita dipelihara, dijaga, disertai dengan perlindungan, damai sejahtera, kekuatan, berkat-berkat Tuhan di masa yang sulit hari-hari ini saja. Tetapi yang akan datang, yaitu hidup yang kekal, itu menjadi jaminan bagi kita kalau kita setia beribadah kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Poin yang ketiga, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Bukan karena perintah Tuhan saja, bukan hanya karena ibadah itu mengandung janji, tapi poin yang ketiga, ketika kita membangun ibadah kita dengan tulus ikhlas, maka yang ketiga yang akan kita dapat itu adalah upah. Jadi orang beribadah kepada Tuhan, bersekutu giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan bilang ada upah yang menantimu. Berarti tidak menjadi sia-sia orang yang beribadah kepada Tuhan. Oleh itu menjadi penting hari ini kalau kita beribadah, menyelenggarakan, melayani dengan sungguh-sungguh, lakukanlah apa yang hari ini dipercayakan Tuhan, lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Karena kita harus mempersembahkan sesuatu yang menjadi korban bagi Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan apa yang baik untuk kita. Jadi apa yang kita harus lakukan? Saya simpulkan dengan satu ayat. Kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Jadi apa yang harus kita semua lakukan untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Dia bilang begini, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan itu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersanggup. Yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa yang harus kita lakukan, kita garis bawahi kata berusaha sungguh-sungguh. Jadi dalam ibadah itu tidak hanya ringan, tapi kita harus berusaha sungguh. Layanilah sungguh-sungguh. Menjadi aser-aserlah yang sungguh-sungguh. Saudara melayani apapun yang dikasih hari ini menjadi pelayan di rumah Tuhan, lakukanlah itu sungguh-sungguh. Jangan melihat orang, karena orang tidak mampu memberkati dan menganugerahkan yang kekal dalam hidup. Hanya Tuhan sajalah yang menjadi sumber daripada ibadah kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh setia beribadah kepadanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan pada pagi hari ini firman-Mu memberikan pengertian kepada kami.
supaya kami mempunyai hati yang taat kepada firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan baik dan benar. Karena firman-Mu itu mengandung janji Tuhan kepada kami. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau ada yang juga mungkin hari ini mengalami sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah.